kita dulu aja nggak apa-apa biar kita waktu ya. Oke. Itu lumayan sih, itu pertama kali kita masuk ruang operasi, terus udah gitu melakukan operasi sesar dan kita lihat semuanya gitu kan, dan kebetulan aku juga boleh masuk karena udah swab PCR juga, jadi dibolehin sama dokter-dokternya untuk nemenin gitu loh, jadi lumayan, jadi ada temen juga. Itu seru sih, benar-benar tegang banget, deg-degan banget. Terus waktu dengar bayinya lahir terus dia nangis, kita sampai nangis. Iya, kita tuh nggak berhenti nangis berdua karena jadi bayinya lahir gitu udah sampai sekarang tuh masih kayak ini bener nggak ya, kita tuh udah jadi ibu sama bapak gitu, karena kan kalau masih di perut masih kayak belum real aja gitu kan ya. Waktu di ruang operasi tuh pas nangis lagi karena tuh bener-bener sedih banget gitu. Sampai kan aku juga lupa gitu loh, karena dari kemarin malamnya aku udah belajar azan, aku dengerin dari YouTube apa segala macam. Giliran pas hari H udah lihat anaknya, silakan azan. Gimana ya dok? Lupa. Kayak gitu. Terus akhirnya dibantu juga sama dokternya juga, akhirnya ya udah, alhamdulillah. Yang penting selamat sih, semuanya berhasil, bayinya juga sehat juga, jadi senang banget. Berarti Mas Edo sempat nge-break pas ngajarin. Iya. Jadi pas Allah, habis itu apa lagi ya? Dok, gimana ya dok? Perkenalkan, ini dokter anak kita. Ini dokter Andres, Abdullah Reza, SPA. Kita masih nunggu satu dokter lagi, dokter Batara. Dokter Ojin ya. Nah, dokter Batara itu dokter yang dari awal kita program bayi tabung. Jadi Esyam itu kenal dokter Bataranya, di OTW itu masih jadi embrio sampai sekarang gitu. Dan kalau dokter Reza ini adalah dokter anak yang pas lahir ya dok ya, langsung dicek, nanti dokter Reza bisa jelasin. Luar biasa banget, kita juga tidak memilih juga tanggalnya, kebetulan memang udah waktunya di 39 minggu. Memang kita akhirnya ya udah, kita tanya dokter, akhirnya oke, baiknya lahirnya di hari ini ya, hari ini tanggal segini, jadi pas gitu waktunya. Jadi memang pas bulan Ramadan, baru 2 hari bulan puasa, jadi berkah banget loh. Udah sering-sering sama teman-teman udah jadi bapak-bapak. Udah banyak ya. Aku juga sempat nanya juga sama teman-teman juga yang udah punya anak gitu kan, gimana nih segala macam ya. Ternyata memang susah, dan 2 hari ini di rumah sakit begadang terus, jadi ya mulai kerasa nih, oh ya, jadi sebagai seorang papa tuh kayak gini nih, jadi orang tua nih, pokoknya ngomong terus dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi nggak berhenti. Akhirnya oke, udah mulai tidurin, akhirnya kita tidurin lagi, habis itu dia nangis lagi, tarik lagi. Jadi lagi seru lah. Rencananya akan mengurus sendiri apa? Rencananya kita akan urus sendiri dulu. Andrew juga udah ambil cuti buat baru lahiran, ya kita urus berdua lah. Kayak sekarang kita juga gantian ya dia. Jadi shift-shiftnya kalau misalnya aku lagi tidur, dia yang jagain. Kalau Andrew lagi tidur, aku yang jagain. Insya Allah kita, kalau Andrew mungkin udah mulai syuting nanti akhir bulan, mungkin aku bakal sendiri, mungkin ada orang tua sih nanti yang bakal bantu-bantu juga ya. Aku juga udah diajarin sama suster juga, cara gendong gimana, cara ganti pampers gimana gitu. Bener-bener susternya juga banyak. Sama dokter Reza juga dibantuin ya. Dokter Reza juga gimana dok? Ya, alhamdulillah sih. Boleh pindah ke situ? Apa? Kursi yang Iya, alhamdulillah sih sampai dengan sejak kelahiran anaknya baik, tidak ada sesak nafas ataupun apa. Papanya juga yang melakukan salah satu butir tali pusatnya, terus diazankan, seperti IMD dengan ibunya, dan juga diinstruksikan sama papanya. Dan yang paling penting, mau perawat banyak bantu, mau bidan banyak bantu, ataupun dokter-dokter banyak bantu, orang tuanya pun berpartisipasi dengan sangat baik. Nah, ini dokter Batara. Mungkin teman-teman sebelumnya udah ada yang pernah ini ya, wawancara juga waktu pas aku hamil. Ini dokter Batara adalah dokter dari mulai IVF atau bayi tabung sampai sekarang juga. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya. Tadi mungkin bisa dilanjutin ya. Itu ya, kalau kita lihat sampai saat ini sih bayinya kondisinya baik, penurunan berat badan hanya sedikit, dan insya Allah hari ini boleh pulang ya. Pulang kita sore ini. Kayak sendiri mungkin gimana ya kan penantian ya beberapa tahun, seperti apa sih?
banget, excited banget. Kita udah menikah 4 tahun dan akhirnya kita coba untuk IVF sama dokter Batara, dan akhirnya dokter Batara bantu kita gitu loh, benar-benar mengusahakan sekali. Jadi benar-benar perjuangan itu kita lihat sendiri gitu loh, dari embrio, dari masih setitik segini gitu loh, sampai akhirnya berkembang besar, akhirnya bisa jadi bayi gitu. Jadi benar-benar Kuasa Allah lah, luar biasa. Itu kalau boleh tahu prospek lagi pertimbangannya apa sih akhirnya fokus pertimbangannya sih paling kita udah berusaha gitu kan. Tapi memang belum dikasih dan belum dapat, akhirnya kita berusaha untuk minta bantuan sama dan ikhtiar juga sama Bunda, sama Maulula, dan akhirnya ada cara lain gitu untuk bisa punya. Was-was pasti ya, karena kondisi ibu hamil itu juga kan lebih rentan ya untuk kena penyakit atau berhubungan dengan orang. Tapi ya kita jalanin aja. Kalau nunggu sampai misalnya pandemi ini berakhir, kita juga nggak tahu kapan harus program. Jadi semuanya pokoknya sesuai dengan protokol kesehatan. Juga kemarin proses lahirannya juga sesuai protokol kesehatan, harus PCR. Sampai sekarang juga kita nggak boleh dijenguk karena dari Bunda sendiri juga tidak memperbolehkan ada tamu selama pandemi COVID ini. Tenang sih kitanya juga. Udah. Ya, Ada